Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul The Godfather yang dirilis pada tahun 1972. Film ini menceritakan tentang kehidupan keluarga mafia Don Vito Corleone yang sangat disegani di Amerika. Kiprahnya sebagai mafia sangat sangar, namun di sisi lain memiliki kasih sayang kepada keluarganya, dan dalam film ini juga menceritakan transformasi anak Don Vito dari pria baik-baik yang berubah menjadi pemimpin mafia yang disegani. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan seorang bos mafia bernama Don Vito Corleone, seorang mafia Amerika Italia dan merupakan pemimpin keluarga mafia Corleone. Pada saat itu, Don Vito sedang menerima seorang tamu bernama Donna Sera yang ingin meminta bantuan Don Vito karena anaknya dianiaya dan diperkosa oleh pacarnya. Namun para tersangkanya sampai sekarang masih bebas. Pada awalnya Don Vito menolak permintaan Donna Sera. Namun Donna Sera memohon dengan sangat bantuan Don Vito, sehingga akhirnya Don Vito mau membantu Donna Sera dan menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya kita dibawa ke pesta pernikahan anak Don Vito yang bernama Connie. Connie menikah dengan Carlo. Pada acara tersebut datang pula keluarga mafia lain, termasuk Don Barzini yang merupakan musuh berat keluarga Corleone. Kemudian saat sesi foto, Don Vito menolak foto keluarga dilakukan jika tidak ada Michael, putra bungsu Don Vito. Tak lama kemudian, Michael memasuki area pesta. Di sini Michael sama sekali tidak terlibat dengan bisnis keluarganya. Dia lebih memilih menjadi perwira Korps Marinir Amerika di Perang Dunia Kedua. Michael datang ke pesta itu bersama Kay Adams, kekasihnya. Sementara itu, tak jauh dari mereka, preman paling ditakuti bernama Luca Brasi mengamati. Luca Brasi merupakan seorang pembunuh bayaran yang diutus untuk membunuh Don Vito beberapa waktu sebelumnya. Namun, operasi itu gagal karena Luca Brasi kagum dengan kebaikan Don Vito pada dirinya. Sehingga, ketika di dalam kantor, Luca Brasi memilih bergabung dengan Don Vito dan menjanjikan kesetiaannya pada Don Vito Corleone. Kemudian, di kantor Don Vito, anak baptis istri Don Vito yang bernama Johnny Fontaine yang merupakan seorang artis mengatakan pada Don Vito bahwa suaranya telah melemah. Tetapi dia perlu berperan dalam peran utama di film itu untuk menghidupkan kembali karirnya. Namun kepala studio menolak mempertimbangkan Johnny untuk peran tersebut. Johnny yang terlihat cengeng lalu dimarahi oleh Don. Lalu Don berjanji akan memberikan tawaran yang tak bisa ditolak kepada kepala studio itu. Selanjutnya, Don Vito mengutus Tom Hagen untuk menyelesaikan masalah Johnny dengan kepala studio itu. Tom lantas menemui kepala studio itu yang bernama Wars. Dalam pertemuan itu, Tom meminta Johnny sebagai peran utama dalam filmnya, dan sebagai gantinya, Tom akan membantu mengatasi masalah serikat pekerja. Namun dengan keras, Wars menolak permintaan Tom dan tidak akan memberikan peran kepada Johnny, tidak peduli berapa banyak orang yang mengancamnya. Di sini Tom tetap tenang dalam menghadapi Wars, dan sebelum pergi, Tom memberikan nomor teleponnya dan pergi dengan tenang. Namun demikian, setelah mengetahui siapa Tom, akhirnya Wars menelpon Tom dan mengajaknya ke rumah. Lalu Wars juga menunjukkan kepadanya seekor kuda bernama Khortum, kebanggaan Wars senilai $600.000. Dalam acara itu, Wars kembali menyampaikan jika dia tidak bisa memberi peran kepada Johnny karena dia telah merayu salah satu anak didik terbaik yang akhirnya melarikan diri dari bisnis tersebut. Then Johnny Fun look ridiculous. Now you get the hell out of here. I heard that story. Lalu pada hari berikutnya, Wars terbangun dari tempat tidurnya. Dia kaget karena dia mendapati kepala kuda kesayangannya sudah berada di tempat tidurnya. Hal ini dikenal dengan tawaran yang tidak bisa ditolak. Sementara itu, Don Vito kedatangan seorang bandar narkoba yang bernama Solozo. Kepada Don Vito, Solozo meminta untuk bekerja sama untuk bisnis narkoba.
Selain itu, Solzo juga meminta perlindungan dari polisi dan akses ke koneksi politik Don. Sebagai gantinya, Solzo akan membayar keluarga Corleone 30% dari pendapatan tahunannya yang berjumlah 3-4 juta dolar pada tahun pertama. Namun Don menolak tawaran Solzo dan mengatakan bahwa narkoba adalah bisnis kotor dan dapat membuatnya kehilangan beberapa koneksi politik yang berharga. Tapi, putra sulung Don Vito yang bernama Sonny mendesak keluarga itu untuk memasuki perdagangan narkotika. Tindakan Sonny itu membuat ayahnya marah. Karena kesepakatan gagal, akhirnya Solzo meninggalkan kantor Don Vito. Setelah itu, Don Vito menegur putranya karena berbicara tidak pada tempatnya selama pertemuan. Di lain pihak, Johnny mengirim karangan bunga kepada Don Vito sebagai ucapan terima kasih karena kini Johnny telah berperan dalam film Wars. Kemudian, Don Vito menyuruh Luca Brasi untuk menghadiri undangan dari Solzo. Sebelum berangkat, di apartemen kecil Luca Brasi sedang menggunakan rompi anti peluru untuk jaga-jaga saat menghadiri acara itu. Lalu, pertemuan diadakan di sebuah restoran seafood. Dalam pertemuan itu, ternyata Solzo ditemani oleh Bruno Tattaglia, anak keluarga Tattaglia. Dan dalam pertemuan itu, Bruno mengatakan jika dia tidak senang dengan keluarga Corleone, sehingga dia harus bergabung dengan Solzo. Kemudian, ada orang muncul dari belakang dan mencekik Luca Brasi dengan tali hingga tewas. Setelah membunuh Luca Brasi, mereka lantas menculik Tom Hagen yang ada di sekitar tempat itu. Selanjutnya, hal aneh kembali muncul saat Paulie yang merupakan sopir sekaligus pengawalnya tiba-tiba izin sakit. Padahal Don Vito sedang ingin berbelanja. Akhirnya Don Vito diantar oleh putra keduanya yang bernama Fredo. Kemudian Don Vito pun menghampiri seorang pedagang buah memilih beberapa jeruk. Tiba-tiba ada dua pria datang, mereka menembaknya beberapa kali lalu melarikan diri. Don Vito pun terkapar. Fredo yang melihat ayahnya terkapar mencoba menolongnya sambil menangis. Di tempat lain, Michael dan Kay Adams yang telah menonton film keluar dan mereka menuju ke kios koran dan Michael mengambil koran hari itu dengan headline tertembaknya Don Vito. Tapi dalam berita itu tidak dijelaskan jika Don Vito masih hidup atau mati. Setelah itu, dia bergegas ke telepon umum di seberang jalan untuk menelpon Sonny, yang mengatakan bahwa Don Vito dalam kondisi buruk dan meminta Michael untuk pulang di rumahnya. Selanjutnya, Sonny mendapat telepon dari Solzo yang memberitahu bahwa Tom disandra oleh ayahnya dan Solzo juga memberi syarat yang harus ditanggapi serius oleh Sonny, yakni untuk mempertimbangkan tawaran bisnis sebelumnya. Mendengar hal itu, Sonny lantas mengumpulkan petinggi keluarga Corleone dan mengatakan jika Don Vito mati, maka keluarga Tattaglia sepenuhnya akan mendukung Solzo. Begitu juga keluarga New York yang lainnya. Selain itu, keluarga Corleone juga akan kehilangan semua kontak politik dan separuh kekuatan mereka. Oleh karena itu, Sonny mengatakan jika mereka tidak punya pilihan lain. Sonny juga bertanya-tanya apakah Luca Brasi mengkhianati mereka. Namun, anak buah yang lain menyebutkan bahwa dia tidak bisa menghubungi Luca Brasi sepanjang malam. Kemudian, rumah keluarga Corleone menerima sebuah paket terbungkus kertas dan di dalamnya terdapat rompi anti peluru milik Luca Brasi, yang artinya Luca Brasi telah dieksekusi dan membusuk seperti ikan. Atau bisa juga itu menandakan tempat pembunuhan Luca Brasi di tempat pertemuan, yaitu restoran seafood. Lalu Paulie yang kemarin sempat izin sakit, tak lama kemudian datang. Dari gerak-geriknya, Paulie terlihat mencurigakan. Oleh karena itu, Sonny menyuruh anak buahnya yang bernama Clemenza untuk membunuh Paulie. Karena Sonny yakin Paulie terlibat upaya pembunuhan terhadap Don Vito. Di lain pihak, Solzo akhirnya membebaskan Tom untuk memastikan kesepakatan dengan Sonny berhasil. Namun sayang, beberapa lama kemudian Solzo mendengar kabar jika Don Vito selamat. Solzo pun bingung bagaimana bisa Don Vito selamat setelah menerima begitu banyak tembakan. Di sisi Michael, karena merasa keadaan sedang genting,
dia meminta Kay Adams untuk menjauhinya sementara. Michael tidak ingin Kay Adams terlibat dengan masalah mereka. Michael lalu mengatakan dia harus pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Setibanya di rumah sakit, Michael masuk. Namun dia mendapati kondisi rumah sakit yang sepi dan tidak ada satupun pengawalnya. Michael menyadari jika ada yang tidak beres. Lalu dia berlari menaiki tangga untuk masuk ke kamar Don Vito. Kemudian seorang perawat memperingatkan Michael bahwa jam berkunjung telah lewat dan mengatakan bahwa polisi menyuruh semua penjaga pergi. Mendengar hal itu, Michael lantas memanggil Sonny yang segera mengirim anak buahnya. Selanjutnya, Michael meyakinkan perawat untuk membantu memindahkan ayahnya ke ruangan lain karena ada yang akan membunuhnya. Setelah tempat tidur dipindahkan, seseorang masuk ke rumah sakit. Ternyata itu Enzo yang datang membawa bunga. Enzo adalah anak menantu Nazurin, si tukang roti yang dibantu oleh Don. Oleh karena itu, dia setia kepada Don Vito dan menawarkan bantuan untuk Michael. Kemudian Michael berjanji untuk merawat ayahnya. Lalu Michael dan Enzo keluar. Michael juga menyuruh Enzo memasukkan tangannya ke dalam saku dan bertindak seperti memiliki pistol. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah sakit. Namun begitu melihat Michael dan Enzo di depan, mobil itu pergi. Michael kemudian menyalakan rokok untuk Enzo karena Enzo terlihat sangat gugup. Tak berselang lama, mobil polisi berhenti dan polisi menyerbu rumah sakit dan menangkap Michael. Komandan polisi yang bernama Miklaski menyuruh anak buahnya untuk membawa Michael ke kantor. Anak buahnya pun meyakinkan Miklaski bahwa Michael adalah pahlawan perang dan tidak terlibat dalam masalah keluarganya. Namun, Miklaski tidak peduli dan Michael pun menolak untuk pergi. Dia juga menuduh Miklaski menghapus perlindungan polisi dari rumah sakit karena dia telah dibayar oleh Solozzo. Miklaski pun marah, tapi tak lama kemudian ada mobil lain berhenti dan Tom datang. Kemudian Tom mengancam Miklaski, jika dia ikut campur, keluarga akan membawanya ke pengadilan. Mendengar hal itu, para polisi itu pun pergi. Pada keesokan harinya, Michael mendapat informasi bahwa Sonny telah membunuh Bruno Tattaglia akibat insiden rumah sakit. Oleh karena itu, Michael segera ke kantor Don Vito untuk mengadakan rapat. Di dalam kantor Don Vito, Sonny kemudian menjelaskan bahwa Solozzo telah memanggil Michael untuk bertemu guna mendengar tawaran baru, dan Tom menginginkan Michael mengikuti pertemuan itu. Tapi Sonny memanas, dia menginginkan darah Solozzo. Tom kembali menjelaskan pada Sonny agar tidak gegabah karena Solozzo dilindungi oleh Miklaski. Bahkan jika mereka membunuh polisi, maka keluarga mereka akan diusir dan akan kehilangan segalanya. Michael angkat bicara, mengatakan bahwa mereka harus membunuh Solozzo sebelum dia membunuh Don Corleone. Michael juga menyarankan untuk mengatur pertemuan dengan Solozzo dan Miklaski di tempat umum. Michael menambahkan bahwa Clemenza atau anak buah mereka akan menaruh senjata di lokasi pertemuan, sehingga Michael dapat membunuh kedua pria itu. Michael juga menyampaikan argumen rencana itu, bahwa polisi yang tidak jujur dan terlibat narkoba akan menarik perhatian media. Selanjutnya, rencana itu pun dilaksanakan dan pada suatu ketika, di ruang tamu keluarga Corleone, para petinggi keluarga Corleone mendapat informasi mengenai pertemuan itu. Pertemuan akan berlangsung di restoran Louis di Bronx. They just blast who's ever in a goddamn car. It's dangerous. They'll be looking for that. Yeah, sure, I do. It's perfect for a meet. They got an old-fashioned talk. You eat, you talk for a while, you relax. You make them relax. No, better still, you ask for permission to go. And when you come back, you come out blasting. I want somebody good, and I mean very good, to plant that gun. I don't want my brother coming out of that. Listen, you drive him and you pick him up after the job. Di dalam restoran Louis, Michael memberitahu Solozzo bahwa dia membutuhkan jaminan tidak ada lagi upaya untuk membunuh ayahnya. Solozzo menjawab bahwa yang dia inginkan hanyalah gencatan di antara mereka. Tapi Michael tidak menanggapi dan dia meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Michael mengambil pistol di atas toilet dan balik ke meja mereka. Setelah menunggu momen yang tepat,
Michael lantas menembakkan pistolnya ke kepala Sollozzo serta menembak McCluskey. Selanjutnya, Michael meraih mantel, menjatuhkan pistolnya, dan berlari keluar restoran. Berita surat kabar melaporkan perburuan pembunuh polisi yang terlibat dalam kejahatan terorganisir narkoba, dan itu seperti yang telah direncanakan Michael. Setelah itu, perang antar keluarga mafia pun kembali pecah sehingga Michael pun harus melarikan diri ke Sisilia. Selanjutnya, kita beralih pada Don Vito yang telah pulang ke rumah. Sonny dan Tom Hagen memberitahu ayahnya bahwa Michael adalah orang yang membunuh Sollozzo, dan Sonny kini dalam pengasingan di Sisilia. Namun mereka berjanji akan memulangkan Michael ke Amerika dengan aman. Sementara itu, di sebuah pedesaan Sisilia, Michael berjalan dengan pengawalnya. Lalu, seseorang yang ditugaskan untuk keselamatan Michael mendesak mereka untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari rumahnya karena musuh-musuhnya tahu di mana dia berada. Namun ia memutuskan untuk terus berjalan ke puncak bukit Sisilia. Kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok gadis desa yang mengumpulkan bunga di lereng bukit, dan Michael tertarik dengan salah seorang gadis itu yang bernama Apollonia. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah kafe. Michael lantas bertanya kepada pemilik kafe tentang gadis cantik yang mereka lihat di lereng bukit. Saat dia menggambarkan, suasana berubah dan dia langsung masuk ke dalam. Pengawal Michael yang sadar lalu meminta Michael untuk meninggalkan kafe karena gadis itu adalah anak si pemilik kafe. Tapi Michael menolak dan dengan hormat meminta kepada si pemilik kafe untuk bertemu dengan Apollonia. Kemudian dengan rapi, Michael datang ke rumah si pemilik kafe. Si pemilik kafe pun memperkenalkan Michael kepada semua anggota keluarga dan Michael dengan santun menjabat tangan mereka. Kemudian Michael membagikan hadiah. Michael memberi Apollonia sebuah kalung emas. Selanjutnya, kita kembali ke New York. Terlihat Sonny akan menjemput adiknya yaitu Connie. Namun ketika dia masuk ke apartemen adiknya, Sonny kaget melihat wajah adiknya babak belur. Melihat hal itu, Sonny pun marah, tapi Connie mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa dia yang memulai pertengkaran. Dia mencoba membuat saudara laki-lakinya yang pemarah itu untuk tidak melakukan apapun tetapi tidak berhasil. Sonny lalu mencari Carlo, dan akhirnya Sonny menemukan Carlo di sebuah tempat. Sonny lantas menghajar Carlo. Sonny juga mengancam Carlo agar tidak menyakiti adiknya lagi. Di lain pihak, di sebuah gereja di Sisilia, Michael menikahi Apollonia dalam upacara pernikahan tradisional Sisilia. Setelah upacara berakhir, dilanjutkan dengan prosesi pengantin melalui jalan-jalan, dan mereka berkumpul di alun-alun. Selanjutnya, Key Adams mendatangi rumah keluarga Corleone. Dia ingin tahu di mana Michael. Namun Tom Hagen yang menemui Key Adams mengatakan jika dia juga belum bisa menghubungi Michael dan tidak ada yang tahu di mana Michael berada. Sementara itu, di apartemen, Connie menjawab panggilan telepon seorang wanita mencari Carlo dan menitipkan pesan bahwa dia tidak bisa datang malam ini. Connie menutup telepon. Dengan menahan marah, Connie memberitahu Carlo bahwa makan malam sudah siap. Tapi Carlo menolak makan sehingga mereka kembali bertengkar. Karena Connie terpojok, maka Connie menelpon ibunya. Tapi karena ibunya bingung apa yang sedang dimaksud Connie, ibunya menyerahkan telepon ke Sonny. Sonny mendengarkan ekspresinya menjadi gelap mendidih karena marah. Sonny berlari keluar dan masuk ke mobilnya. Tom yang melihat Sonny marah mencoba menghentikan, tetapi Sonny tidak mau mendengarkan, jadi Tom mengirim penjaga untuk mengikutinya. Kemudian saat di pintu tol, Sonny terjebak di belakang mobil lain. Tiba-tiba dia melihat sekelompok orang mengacungkan senapan mesin dan menembak Sonny. Sonny yang tidak dapat membalas akhirnya tewas. Tak lama kemudian, pengawal yang dikirim Tom akhirnya tiba. Namun sayang, Sonny ternyata telah tewas dan pembunuhnya telah melarikan diri. Singkat cerita, Tom dengan hati-hati mengatakan apa yang telah terjadi dengan suara tertahan untuk memberitahu berita kematian Sonny. Mendengarkan hal itu, Don Vito memalingkan wajahnya dan mulai menangis.
Selanjutnya, Don Vito meminta Tom untuk mengatur pertemuan dengan kepala 5 keluarga mafia. Perang ini harus berakhir. Kemudian, Don Vito juga memintanya untuk menelpon Donacera untuk meminta bantuan. Don Vito meminta Donacera membantunya mengurus jenazah Sonny sebelum pemakaman. Mata Don Vito berkaca-kaca saat dia berkata, "Lihat bagaimana mereka membunuh anakku." Sementara itu, Michael mengajari Apollonia mengemudi mobil. Lalu ada anggota keluarga Corleone yang datang. Dia memberitahu Michael bahwa demi keselamatannya dia harus pindah ke villa. Michael bertanya-tanya mengapa harus pindah. Lalu orang itu memberikan informasi tentang kematian Sonny. Setelah itu, Michael berencana mengirim Apollonia ke rumah ayahnya agar dia aman. Michael lantas mencari istrinya ke dapur. Dan salah satu pengawalnya mengatakan bahwa dia ingin mengejutkan Michael dengan mengemudi mobil sendiri. Michael pun menyusulnya ke halaman. Michael melihat salah seorang pengawalnya yang lain berjalan menuju gerbang tergesa-gesa. Hal itu membuat Michael curiga. Di sisi lain, Apollonia memanggil Michael dan mengatakan akan membawa mobil ke hadapannya. Michael menyadari apa yang akan terjadi, tapi sudah terlambat. Mobil itu kemudian meledak dan menewaskan Apollonia. Pertemuan antar keluarga mafia pun dilangsungkan. Dalam acara itu, Don Vito bertanya-tanya bagaimana perang ini menjadi begitu di luar kendali. Selain itu, Don Vito juga meminta keluarga Tattaglia untuk melakukan gencatan senjata dan membiarkan keadaan kembali seperti semula, karena balas dendam tak akan melahirkan lagi anak mereka. Lalu, keluarga Tattaglia mengatakan jika keluarga Corleone menolak berbagi koneksi politiknya, tetapi Don Vito kembali menegaskan bahwa perdagangan narkoba akan merusak cara hidup mereka. Beberapa keluarga mafia juga mendukung keluarga Corleone sehingga mereka mencapai kesepakatan, yakni perdagangan narkoba akan diizinkan tetapi dikendalikan. Selain itu, Don Vito dan para keluarga mafia berjanji tidak akan melanggar perdamaian. But I must have strict assurance from Corleone. I forgot the vengeance of my son. And I'm a superstitious man. Selanjutnya, di suatu malam, Don Vito mengungkapkan bahwa pada pertemuan itu dia menyadari bukan keluarga Tattaglia yang bertanggung jawab atas pembunuhan Sonny, tapi keluarga Barzini. Selanjutnya, Michael kembali ke Amerika. Dia juga menemui Kay Adams yang kini menjadi seorang guru. Michael mengungkapkan bahwa dia bekerja untuk ayahnya. Michael juga memberitahukan bahwa dia ingin menjadikan bisnis keluarga itu sah dan meminta Kay Adams menikah dengannya. Michael juga meminta kesepakatan untuk menepati janjinya dan membangun kehidupan bersamanya. Karena Sonny telah meninggal dan Don Vito semakin menua, akhirnya Michael mengambil alih kepemimpinan di keluarga Corleone. Michael lalu merombak struktur keluarga Corleone. Michael mencopot Tom Hagen sebagai tangan kanan keluarga Corleone dan menggantikannya dengan Carlo, suami dari Connie. Selain itu, Tom juga dicopot dari jabatannya sebagai penasihat dan menempatkannya menjadi pengacara mereka. Dan Michael menunjuk Don Vito sebagai penasihatnya. Selanjutnya, Michael menyuruh Tom Hagen untuk pindah ke Las Vegas. Lalu pada tahun 1955, di dalam Flamingo Hotel, Michael bertanya kepada Fredo tentang Mugreen. Karena dia ingin memberi saham kasino milik Mugreen, sehingga keluarga Corneo ini akan memiliki kasino itu sepenuhnya. Michael memberitahu Mugreen bahwa keluarga Corleone ingin membeli seluruh saham kasino dan hotelnya. Mugreen tidak percaya dan menyatakan bahwa kekuatan keluarga Corleone yang telah memudar tidak seperti dulu, dan keluarga Barzini mengejar mereka keluar New York hingga terjadi perdebatan di antara mereka. Tetapi Fredo malah membela Mugreen. Michael lantas memperingatkan Fredo agar jangan pernah berpihak pada siapapun di luar keluarga selamanya. Karena pembelian kasino milik Mugreen merupakan rencananya untuk memindahkan keluarga Corleone ke Nevada. Selanjutnya, di taman belakang, Don Vito menjelaskan kepada Michael bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda pembunuhan yang tertunda. Selain itu, Michael juga diberi pesan agar berhati-hati dengan orang yang ingin mengatur pertemuan dengan keluarga Barzini, karena orang itu pasti pengkhianat. Beberapa waktu kemudian, Don Vito meninggal saat bermain dengan cucunya.
Dan setelah upacara pemakaman Don Vito, ada salah satu orang kepercayaan keluarga Corleone, yakni Tessio, mengatakan pada Michael jika dia mendapatkan pesan agar meminta Michael untuk bertemu dengan keluarga Barzini. Lalu Michael diminta oleh Connie dan Carlo agar menjadi ayah baptis anak mereka, dan pertemuan dengan keluarga Barzini juga direncanakan di hari yang sama. Kemudian saat Michael sedang dikukuhkan untuk menjadi ayah baptis anak Connie, para anak buahnya juga bergerak untuk membunuh semua musuh keluarga Corleone termasuk Mugrin. Selanjutnya, Tom Hagen pun membunuh Tessio yang telah berkhianat. Kemudian giliran Michael yang menemui Sonny. Michael menuduh Carlo telah mengkhianati Sonny. Carlo mulai panik dan mulai menangis, tapi Michael menghiburnya, mengatakan bahwa dia tidak ingin saudara perempuannya menjadi janda sebagai hukuman karena keluar dari bisnis keluarga dan harus pindah ke Vegas. Carlo pun lega dan akhirnya dia mengakui bahwa dia bekerja sama dengan Barzini untuk membunuh dan menyakiti Sonny. Michael berdiri dan menyuruh Carlo keluar dari rumah di mana ada mobil menunggu membawanya ke bandara. Dan ternyata di sana sudah ada Clemenza atau anak buah Michael yang langsung mencekik Carlo hingga tewas. Setelah tahu suaminya tewas, Connie pun menangis. Connie pun menuduh kakaknya membunuh Carlo suaminya. Connie tahu bahwa Michael menyalahkan Carlo atas kematian Sonny, tetapi bagaimana dia bisa begitu egois? Michael tidak peduli dengan ocehan Connie dan tetap berusaha menenangkannya. Lalu Kay Adams bertanya apakah tuduhan itu benar, namun Michael memerintahkan Kay Adams untuk tidak bertanya tentang bisnisnya dan mengatakan bahwa Connie salah. Mendengar hal itu, Kay Adams pun lega. Namun demikian, Kay Adams melihat Michael berdiri di depan mejanya, dan beberapa keluarga Corleone yang lain datang, lalu menyapa Michael dengan hormat dan memanggilnya Don Corleone. Seperti itulah kisah tentang kehidupan keluarga mafia Don Vito Corleone yang sangat disegani di Amerika. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.